teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi kita di bab 4, yaitu peta karnaf. Nah, pasti kalian udah nggak asing lagi kan sama peta karnaf karena kalian dulu udah pernah dapat matematika diskrit. Nah, apa itu peta karnaf? Peta karnaf adalah salah satu cara untuk memanipulasi dan menyederhanakan fungsi boolean. Nah, dari materi kita kemarin kan kita menggunakan hukum-hukum nih untuk menyederhanakannya. Nah, ini juga salah satu cara yang terbaik juga untuk menyederhanakan fungsi boolean. Nah, kalian kan kalau misalnya mencari hukum, itu kan harus dilihat ini hukum apa, ini hukum apa. Nah, jadi kalau misalnya kalian ada persamaan boolean, pemecahannya itu bisa kalian gunakan pakai peta karnaf. Nah, peta karnaf dikenal dalam peta karnaf itu dikenal juga dengan tetangga dekat. Yang dimaksud tetangga dekat adalah kotak-kotak yang memiliki satu atau lebih variabel yang sama, atau kotak-kotak yang terletak dalam satu atau lebih bidang yang sama. Langsung saja ke contohnya. Nah, ini peta karnaf untuk dua variabel. Jadi dua variabel itu apa aja? Variabelnya itu A dan B. Nah, A dan B itu terdiri dari 0 sama 1. Ini kotaknya seperti ini. Ini ya, terdapat 4 kombinasi input. Langsung masuk ke contoh aja ya. Nah, ininya ada contoh soal. Y sama dengan A aksen dikali B ditambah A dikali B aksen. Nah, jadi ini kita masuk ke ini aja. Oke, baiklah, di sini saya akan contohkan. Semisal di sini ini A, ini B. 01, 01. Nah, persamaannya tadi A aksen dikali B. Jadi di sini karena karena 0 itu menunjukkan A aksen dan 1 itu menunjukkan A. Jadi persamaannya A aksen B. Ini A aksen di sini, A aksen di sini, dan B di sini. Jadi yang dimasukkan nilainya itu yang dimasukkan nilainya itu di sini. Kemudian selanjutnya A B aksen. Di sini A, di sini A, di sini A, dan di sini B aksen. Jadi yang dikasih nilai itu di sini. Nah, dari persamaan ini kan nggak bisa nih kita tentuin, kita sederhanain karena
dari poin yang di sini dan juga di sini itu berbeda dan nggak tetanggaan. Jadi kalau misalnya nggak tetanggaan itu nggak bisa dijadikan satu. Kemudian kita ke contoh soal berikutnya, yaitu A aksen B ditambah AB. Kita masukkan ke sini. A aksen itu 0, B itu 1, jadi kita masukin di sini nilainya. Kemudian ini 1, apa tadi soalnya lupa. Kemudian ini A dan B. A dan B itu ini 1 dan B-nya 1. Kita masukkan nilainya di sini. Nah, karena ini bertetanggaan, jadi kita ambil persamaan yang sama aja. Kalau misalnya ke atas, ini kan udah beda. Nah, jadi kita cari yang sama aja. Nah, yang samanya itu apa? Mereka sama-sama memiliki B. Jadi persamaannya yaitu Y sama dengan B. Dan soal selanjutnya itu seperti ini. Kalian masih udah paham. Jadi kalau misalnya ini dimasukkan, A aksen, B aksen jadinya di sini. A aksen, B aksen di sini. Kemudian A dan B aksen itu jadinya di sini. Dan A dan B itu hasilnya di sini. Nah, kalau udah gitu, kita masukkan dulu nilai. Di sini 1, kemudian di sini 1, kemudian di sini 1. Nah, jadi kita lihat tuh, yang ini yang bertetanggaan itu yang ini, yang ini juga bertetangga dengan yang bawah. Nah, jadi kita ambil aja seperti ini persamaannya. Kemudian persamaan yang ini. Nah, kita cari yang sama karena di sini yang antara yang ini dan yang ini yang samanya itu adalah B aksen, jadi persamaannya kita tulis Y sama dengan, karena ini 0 jadinya B aksen, B aksen ditambah, karena ini sama-sama 1 jadi plus A. Nah, seperti itu hasilnya, sama aja. Sama aja, A plus B aksen atau B aksen plus A itu sama aja. Kemudian lanjut ke materi berikutnya, yaitu kotak Karnaugh untuk 3 variabel. Nah, untuk 3 variabel itu contohnya ini ABC, kemudian dimasukkan ini, tinggal kita tambahin aja AB sama C nya. Urutan seperti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kalau misalnya garisnya horizontal, kalau yang ini vertikal. Kalau materinya ini kalian perlu baca-baca aja sih. Kalau mau konsep pahamnya, itu masuk ke contoh soal aja. Masuk ke contoh soal. Ini contohnya A, B, C aksen, A aksen BC plus ABC plus AB aksen C. Nah, kita masukin aja A, B, C aksen, A, B, 1, A, B, C aksen. C aksen itu 0, jadi masukin di sini. Kemudian kita masuk ke contoh soal berikutnya, A, B,
C aksen itu di sini, A B, kemudian C aksennya di sini, itu 1, kemudian A aksen B C, A aksen B, kemudian C itu di sini, kemudian A B C 111 di sini, kemudian A B aksen C, A B aksen C di sini. Nah, dari pernyataan 3 buah variabel ini dia memiliki 2 tetangga sehingga dapat disederhanakan menjadi seperti ini. Kita masuk ke ini aja. Persamaannya itu karena ini sama-sama A dan sama-sama B, jadi Y sama dengan AB ditambah yang ini sama-sama C dan yang ini yang sama adalah B-nya, jadi B tambah BC. Kemudian yang ini
karena yang sama di sini adalah A, kemudian yang di sini sama C, jadi plus AC. Betul? Nah, BC, BC, AC. Nah, selanjutnya sama karena yang ini 4. Selanjutnya sama yang ini 4. Ini karena yang ini 4. Jadi ambil satu aja karena dianya yang sama cuma C. Kalau yang ini kan 4 nih. Nah, kalian itu bisa langsung digabungin. Yang ininya 4-4-nya kita gabungin. Jadi yang sama itu B sama B di sini. Kemudian karena A-nya nggak sama, nggak usah dimasukin. Terus yang ini kan beda nih, jadi nggak usah dimasukin. Jadi sederhananya yaitu ini hasilnya cuman B. Nah, kemudian latihan 2 ini nanti dikerjakan. Kemudian masuk ke peta Karnaugh 4 variabel. Ini yang untuk 4 variabel input akan ada 24. Jadi 16 kombinasi. Nah, untuk kotaknya itu seperti ini, 0, ini A, B, C, D, karena dia 4 variabel. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, sama kayak yang di bawahnya. Masuk ke contoh soal aja. Ini nanti PPT-nya saya share. Nah, ini kan A, B, C, D. Nah, di sini A, di sini B, kemudian C, D-nya di sini kita masukkan. Kemudian A, B, C, D aksen. Di sini A, B, C, D aksen masukkan di sini. Kemudian A, B aksen, C, D. Di sini A, ini B aksen, C, D masukkan di sini. Kemudian A, B aksen, C, D aksen masukin di sini. Nah, kita gabungin ini jadi satu sama kayak yang 4 variabel tadi, yang 3 variabel ya, yang tadi. Jadi kan yang di sini yang sama yaitu A dan A. Jadi kita ambil yang sama aja, ini yaitu A, masukin di sini. Kemudian karena atas sama bawah itu yang sama adalah C, bagian yang ini, jadi kita masukin yang C. Nah, penyederhanaannya itu hasilnya seperti ini. Oke, soal selanjutnya ini A, B, C, D aksen semua. Itu di sini kita masukkan. Kemudian A, B aksen, C, D aksen, C aksen, D aksen masukin di sini. A aksen, B aksen, C, D aksen di sini. Kemudian A, B aksen, C, D aksen itu masukin di sini. Nah, kita cari. Nah, sebetulnya itu yang merah ini tuh bayangannya. Jadi setelah 1, 0 ini ada lanjutannya lagi yaitu 0, 0 di sini. Nah, kita masukin aja ininya, ini di sini 1, yaitu di sini juga 1. Jelek banget ya, nggak apa-apa lah. Nah, dan ini juga sebetulnya di bawah sini nih, di bawah sini tuh sebenarnya ada lagi bayangan yaitu lanjutannya ini yaitu 0, 0. Nah, jadi di sini tuh lanjutannya itu bisa 0, 0. Masukin, nah ini kan di sini 1 sama 1. Nah, ini kan bisa digabung nih. Makanya hasilnya itu B aksen sama D aksen karena dia sama-sama 0, yaitu sama-sama B aksen. Kemudian di sini juga sama-sama 0, yaitu D aksen. Nah, kalau yang ini A aksen B
B plus A, B, C aksen plus A, B, C, D plus A, B, C, D aksen. Nah itu tinggal digabungin aja, yaitu ini sama ini. Nah karena ini kan nggak ada yang sama antara bilangan binernya. Nah yang sama kan cuman di sini B, di sini B. Makanya hasilnya B. Kemudian kita lanjut nanti aja. Kemudian kita lanjut ke tata Karnav yang 5 variabel. Nah, 5 variabel di sini kenapa? Karena dia memiliki 5 variabel A, B, C, D, E. 000, 001, 011, 010. Nah, seperti ini. Nah, ini sebetulnya dijadiin satu ya, guys. 0121, 0123, 45, 67. Nah, seperti itu. Nah, karena di sini sebanyak 25, makanya dia memiliki 32 kombinasi. Ini 32 kombinasinya. Nah, kemudian kita masuk ke contoh soalnya, yaitu 5 variabel. Jadi kita masukin aja A aksen, B, D aksen, A, B, D aksen, B aksen, A aksen, B aksen, D plus A, B aksen, D. Nah, jadi teman-teman kalau ini tuh bayangannya tuh kayak kertas dilipat gitu loh. Jadi yang jadi satu itu bisa disamain. Nah, karena kayak bisa kebayang kan kalau kayak kertas dilipat itu gimana. Jadi yang sama itu yang ini sama yang ini, kemudian yang ini sama dengan yang ini bisa dijadiin satu. Jadi yang ini kan persamaannya itu yang sama antara yang ini sama yang ini itu sama-sama memiliki B. Ini B-nya, ini B, kemudian ini B, dan ini B. Nah, karena sama-sama B, jadi persamaannya itu hasilnya B. Kemudian ke bawah, karena dia D aksen, sama-sama D aksen, kemudian di sini juga D aksen. Jadi masukin persamaannya itu D aksen. Nah, kalau yang ini sama kayak yang awal tadi, karena dia sama-sama memiliki B aksen juga. Di sini ini B aksennya. Dari poin yang ini ya. Sama-sama memiliki B aksen, sama memiliki B aksen. Terus yang bawah dia sama-sama memiliki D. Nah, jadi persamaannya itu seperti ini. Sama juga kalau yang di kotak yang ini, itu bayangin juga kayak kertas dilipat gitu. Jadi ini sama ini tuh jadi satu. Nah, yang sama di antara ini yaitu ini B. Nah, yang ke bawah kan karena dia nggak sama nih, yang ini sama yang ini nggak sama, terus yang ini sama yang ini juga nggak sama, jadi empat-empatnya nggak sama. Jadi kita tulisnya sederhananya yaitu B. Nah, ini latihannya. Nah, sudah selesai materi kita. Tugasnya untuk minggu ini kalian kerjakan yang latihannya aja di sini. Latihan 2 yang di bagian 3 variabel, sama latihan 3 dan latihan 4. Nah, kalian kerjain ini terserah mau di kertas terus di scan atau di foto. Nah, kalau misalnya saran aja sih harusnya di scan ya, pakai tab scanner aja di aplikasinya.
biar tulisan kalian itu jelas. Soalnya kemarin kayaknya aku lihat ada yang nggak jelas gitu fotonya, ada yang kayak kabur-kabur gitu. Nah, kerjain 3 soal ini aja, terus kalian kumpulin minggu depan. Oke, selesai sampai di sini. Terima kasih. Selamat belajar.